Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Langsung saja. Sumber dana bank dan lembaga keuangan. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Nomor 1 Ahmad Rianto, nomor 2 Ulul Azmi, dan yang terakhir Berotul Mafudoh. Langsung mulai saja. Pendahuluan. Aktiva dan pasiva yang disebut juga dengan asset and liability management sudah dapat dipastikan ada pada setiap bank. Kedua sisi neraca, yaitu sisi pasiva yang digambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan pengguna atau alokasi dana, harus dikelola secara efisien, efektif, produktif, dan seoptimal mungkin karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank. Pengertian manajemen dana. Manajemen dana atau biasa dikenal dengan istilah asset and liability management atau manajemen aktiva dan pasiva adalah suatu proses pengelolaan dana suatu bank. Artinya adalah bagaimana bank menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemupukan sumber dana dari masyarakat atau dari modal sendiri. Di samping kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian atau penempatan dana sedemikian rupa sehingga dapat mencari tingkat pendapatan yang optimal secara sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bank sentral. Faktor-faktor penting dalam mobilisasi dana. Reputasi bisnis bank seperti kinerja bank, posisi keuangan, kapabilitas, integritas, dan kredibilitas para manajemen bank, tingkat suku bunga yang kompetitif, kemampuan distribusi jasa bank, kelengkapan produk dan jasa bank yang ditawarkan, keberhasilan program promosi bank, pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel, pengelolaan dana yang berhati-hati, persaingan dari bank lain dari segala hal, seperti harga, produk, pelayanan, dan lain-lain. Nomor 2. Strategi mobilisasi dana, yaitu pengembangan produk yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan nasabah, individual produk, dan line of produk. Segmentasi pasar yang menjanjikan diferensiasi dan cerita produk. Selanjutnya, C. Pentingnya manajemen dana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bank merupakan financial intermediary institution, yaitu lembaga yang mentransfer dana-dana dari unit surplus kepada unit defisit dengan metode pembelian tidak langsung. 2. Manajemen dana bank selalu dihadapkan pada konflik of interest antara likuiditas dan rentabilitas. 3. Prinsip kehati-hatian prudent banking sangat penting dalam manajemen dana bank, khususnya dalam menetapkan struktur pendanaan yang sehat, dalam arti bagaimana bank mendapatkan pinjaman dari para deposit dan kreditor yang lain setiap diperlukan, serta memadukan penggunaan sumber dana pinjaman tadi sedemikian rupa funding mix sehingga terjamin keamanan likuiditas keuangan dan profitabilitas bank. Inti dari manajemen dana. Jumlah dana layak didepresikan oleh bank, loanable fund dalam bentuk kredit atau investasi surat berharga, sama dengan jumlah cadangan bebas, yaitu jumlah seluruh dana yang dikuasai bank pada masa tertentu, dikurangi legal reserve requirement dalam kurung cadangan minimum. D. Tujuan manajemen dana yaitu mendapatkan profit atau pendapatan yang maksimal bagi pemegang saham, menyediakan aktiva lancar dan kas yang mencukupi,
menyediakan cadangan apabila kas tidak mencukupi, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kredit, mengelola kegiatan bank secara berhati-hati karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. E. Pendekatan manajemen aset liabilitas. Nomor 1. Paul of One Approach. Filosofi pendekatan manajemen Paul of One Approach didasarkan pada asumsi bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana bank tidak lagi dapat diidentifikasi secara individual. Oleh karena itu, dana yang dikelola bank menurut pendekatan ini tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana, jangka waktu, serta biaya masing-masing dana. Selanjutnya, dana tersebut dialokasikan ke dalam berbagai bentuk berdasarkan prioritas dan strategi pengguna dana. Prioritas pertama adalah likuiditas, yang dimaksud untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di samping untuk memenuhi semua penarikan oleh nasabah, kebutuhan untuk likuiditas tersebut dialokasikan dalam bentuk cadangan primer dan sekunder. Asset Allocation Approach. Pada dasarnya, konsep ini menyatakan bahwa tidaklah realistis dengan menganggap semua dana yang dihimpun bank merupakan sumber dana yang tunggal. Karena dalam kenyataan masing-masing dana memiliki sifat masing-masing. Oleh karena itu, dalam pengalokasiannya, sumber-sumber dana bank harus diperlakukan secara individu dan mempertimbangkan karakter dari masing-masing sumber dana tersebut. Manajemen sumber dana. Sumber dana yang terlihat pada sisi pasif neraca atau yang disebut juga dengan manajemen pasifa atau liability management adalah suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara memenuhi, terutama untuk memenuhi alokasi yang produktif. Secara umum, manajemen pasifa mencakup aktivitas dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber lainnya dengan menetapkan komposisi dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh bank. Dalam arti sempit, manajemen pasifa diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu aktivitas dalam mencari dana pada waktu diperlukan. Keberhasilan bank dalam menghimpun dana atau mobilisasi dana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Pertama, kepercayaan masyarakat pada bank yang terlihat dari kinerja, kapabilitas, integritas, serta kredibilitas manajemen bank. 2. Ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima nasabah dibanding dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama. 3. Keamanan, yaitu jaminan oleh bank atas dana nasabah. 4. Ketepatan waktu pengembalian simpanan nasabah harus selalu tepat waktu. 5. Pelayanan cepat, akurat, dan fleksibel. 6. Pengelolaan dana bank yang hati-hati. Dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.